Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para ummahat, para ibu-ibu dan para akhwat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia. Di antaranya yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat sehat wal afiat, nikmat dijaga dari berbagai macam musibah dan malapetaka. Kemudian nikmat pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majelis ilmu untuk kita mempelajari sebagian dari ayat-ayat Al-Qur'an, pelajari sebagian dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat ya kepada kita, kemudian bisa kita amalkan dan kita dakwahkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kita semua yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan baik ya sampai dengan hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para ummahat, ibu-ibu dan para akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam buku Prinsip Dasar Islam dan buku Doa dan Wirid yang dikarang oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Dan kita masih di prinsip yang keenam, yaitu iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk ke poin terakhir dari iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara bentuk keimanan kita kepada beliau yaitu apa? Larangan gulu, berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita dilarang ya melampaui batas ya dalam hal memuji ya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala di sini, gulu artinya adalah melampaui batas. Ya, ini arti gulu. Ya, melampaui batas. Dikatakan ghala yaghlu guluwan. Nah, ini kalau dikembalikan kepada bahasa Arab, ya, ketika ada ya kata ghala yaghlu guluwan, ya jika ia melampaui batas dalam ukuran. Ya, jadi seorang dikatakan gulu jika ia melampaui batas ya dalam ukuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan larangan gulu. Ya, Allah melarang ya kita ini bersikap gulu ya dalam segala hal. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala katakan la taghlu fi dinikum. Ya, la taghlu fi dinikum, jangan kalian gulu, ya kalian melampaui batas
atau berlebih-lebihan dalam ya agama kalian. Ya, jangan kalian melampaui batas, gulu ya dalam agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya juga melarang dari sifat gulu. Beliau bersabda, iyyakum wal gulu fid din. Iyyakum wal gulu fid din. Ya, kata Nabi, ya jauhkanlah dari diri kalian dari gulu, berlebih-lebihan dalam agama. Kenapa? Ya kita disuruh oleh Nabi untuk menjauhi gulu, meninggalkan sifat gulu. Kata beliau, fa innama ahlaka man kana qablakum al-gulu fid din. Karena sesungguhnya ya sikap gulu inilah yang membinasakan ya orang-orang sebelum kalian. Jadi binasanya ya orang-orang sebelum kita, umat-umat sebelum kita, ya diantaranya ya disebabkan oleh sifat apa? Oleh sifat gulu. Karena mereka berlebih-lebihan ya fid din, dalam apa? Dalam beragama. 6. Termasuk juga contoh dari gulu atau sifat gulu atau perbuatan gulu ya sebagaimana kisah 3 sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya 3 sahabat ya mereka datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ya mereka tidak mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka bertanya ya kepada Aisyah tentang bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ya seolah-olah menganggap kecil ibadahnya Nabi SAW. Ya, sedikit ibadahnya Nabi SAW. Akhirnya, ya salah satu dari mereka berkata, saya ya akan puasa, ya dan tidak berbuka. Maksudnya setiap hari dia berpuasa, ya tanpa berbuka. Ya, tidak diselang-seling ya seperti puasa Daud, tapi tiap hari. Ya tidak ada hari kecuali dengan apa? Puasa. Maka ini yang orang pertama. Maka dia berniat ya ingin apa? Berpuasa setiap hari. Kemudian yang kedua berkata, maka saya ingin ya sholat sepanjang malam. Ya saya ingin apa? Sholat sepanjang malam. Dari habis Isya dia nggak tidur. Ya dia hanya kerja apa? Sholat malam sampai ya menjelang subuh, sampai subuh. Adapun yang ketiga, ya maka dia berkata, saya tidak akan menikah, kata dia. Ya saya tidak akan apa? Menikah. Intinya mereka ya niatnya baik ya supaya bisa fokus dalam ibadah. Tapi ketahuilah ini adalah bentuk apa? Bentuk dari sifat gulu. Ya berlebih-lebihan dalam beragama. Ya. Maka Nabi SAW ya ketika beliau disampaikan oleh istrinya bahwa saya ada datang 3 orang tadi ke rumahnya dan mengatakan begini dan begini, maka Nabi panggil mereka. Apakah kalian yang berkata demikian dan demikian? Ya, ketahuilah aku adalah orang yang paling takut. Ya, dan aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku adalah orang yang paling takut dan orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara kalian. Akan tapi aku berpuasa dan aku berbuka. Sehari puasa, sehari ya berbuka, tidak puasa. Kemudian aku aku sholat dan aku tidur. Ya, beliau tidur, ya kemudian nanti di tengah malam beliau bangun. Ya artinya beliau ya tidak sholat sepanjang malam, enggak. Beliau istirahat sejenak. Ya baru kemudian beliau bangun di tengah malam. Kemudian kata beliau, wa tazawwajun nisa, dan aku menikahi perempuan. Maka barang siapa ya yang tidak senang dengan jalanku ini, sunnahku ini, caraku ini, falaisa minni, maka dia bukan golongan dariku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya karena ini adalah sifat yang gulu, berlebihan dalam ya beragama. Ya, bukan kebaikan ya, bukan mendatangkan kebaikan ya, justru akan mendatangkan ya mudarat ya, karena dia akan menyusahkan dirinya. Ya dia akan menyusahkan ya dirinya dengan hal-hal tersebut.
Nah, kemudian penulis di sini membawakan contoh dari sifat gulu. Atau dikatakan di sini oleh beliau, salah satu sebab yang membuat seorang menjadi kufur adalah sifat gulu dalam beragama. Ya, beliau mengatakan, jadi yang salah satu sebab yang membuat orang itu kufur, ya dia kafir, dia menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Sikap gulu dalam beragama. Dia berlebih-lebihan dalam beragama. Baik kepada orang soleh, ya dia gulu kepada orang-orang soleh, atau orang yang dianggap wali. Ya, tidak boleh, ya, gulu kepada mereka, memuji secara berlebihan, ya, atau meminta kepada mereka, berdoa kepada mereka, ya, maupun gulu kepada kuburan para wali, ya, atau kepada kuburannya, ya, gulu kepada kuburannya, hingga mereka minta dan berdoa kepadanya, padahal ini adalah perbuatan syirik akbar. Ya, dan ini yang banyak ya terjadi di tanah air kita, ya. Banyak diantara kaum muslimin yang masih datang ya ke kuburan, ya, yang dikatakan kuburan wali, ya, atau kuburan orang yang soleh, ya. Kemudian mereka berdoa dan meminta ya kepada ya isi dari kubur tersebut. Ini adalah ya perbuatan syirik, bahkan adalah syirik akbar. Ya, syirik apa? Syirik besar. Ya, syirik besar ini bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Ya, kalau dia melakukan syirik besar, ya, maka hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata penulis, yang dimaksud dengan gulu dalam hak Nabi. Nah, kalau kita berbicara dengan hak Nabi Muhammad SAW, ya, berkaitan dengan Nabi SAW, larangan gulu kepada beliau, di antaranya adalah apa? Adalah melampaui batas dalam menyanjungnya. Nah, ini bentuk gulu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika kita memuji beliau, menyanjung beliau, ya secara berlebihan, ya, sehingga mengangkatnya di atas derajatnya. Ya, dengan pujian itu ya kita angkat beliau di atas kedudukan beliau sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Ya, seakan-akan beliau itu adalah Tuhan. Ya, sehingga banyak yang minta kepada nabi bukan minta kepada Allah. Ya, mereka datang ke kuburan nabi. Ya, mereka berdoa dan minta kepada nabi bukan minta kepada Allah. Nah, maka ini adalah sifat yang gulu. Ya, sifat yang melampaui batas. Menyanjung beliau dan mengangkatnya di atas derajatnya sebagai hamba dan rasul utusan Allah, menisbatkan kepadanya sebagian dari sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat ketuhanan. Ya, nabi yang memberikan rezeki, ya, sehingga mereka minta rezeki, dimudahkan rezekinya kepada nabi. Datang ke kuburan nabi minta rezekinya, ya, dimudahkan rezekinya. Berarti ini ya dijadikan untuk nabi itu sifat-sifat ketuhanan, yaitu apa? Memberi rezeki. Maka ini tidak boleh. Atau yang lainnya minta tolong, ya, minta dimudahkan urusannya, ya, dan lain sebagainya. Hal itu misalnya dengan memohon dan meminta pertolongan kepada beliau SAW setelah beliau SAW wafat. Nah, ini yang penting, ya, setelah beliau wafat. Kalau beliau masih hidup, ya, maka boleh kita minta pada beliau, ya, karena beliau adalah orang soleh, beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang dekat dengan Allah, maka boleh kita ya minta kepada beliau. Ini namanya tawassul, ya, minta doanya orang soleh. Maka ini dibolehkan kalau masih hidup, ya, kalau dia masih hidup, ya. Tapi kalau sudah meninggal, ya, maka tidak boleh kita minta kepada orang soleh tersebut. Tapi kalau dia masih hidup, maka boleh saja. Ya, sebenarnya para sahabat ya minta kepada Nabi SAW ya agar turun hujan misalnya. Ya, tawasul dengan Nabi SAW. Maka Nabi pun berdoa, ya, dan ketika beliau turun dari mimbar langsung apa? Langsung turun hujan. Begitu juga ketika Nabi meninggal, para sahabat tawasul dengan paman beliau, ya, dengan Hamzah. Ya, dengan Hamzah. Ketika Nabi meninggal, ya, maka
mereka tawasul dengan Hamzah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ketika selesai sholat, oh Abbas ya, ya Afwan Abbas ya, Abbas, ya paman beliau Abbas. Ya maka apa? Ketika ya selesai sholat, ya maka langsung apa? Langsung turun hujan yang sangat deras. Maka yang seperti ini boleh saja kalau ya dia masih hidup. Kalau orang soleh tersebut masih hidup. Yang tidak boleh ketika dia sudah wafat, ya sudah meninggal dunia. Tawasul dengan beliau SAW, ya atau tawasul dengan kedudukan dan kehormatan beliau SAW, bersumpah dengan nama beliau, ya demi Muhammad, ya bukan demi Allah, tapi demi Muhammad. Ini juga enggak boleh. Kemudian sebagai bentuk ubudiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini adalah termasuk apa? Peribadahan ya kepada Allah selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah perbuatan syirik, ya perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan itra, ya itra artinya melampaui batas berlebih-lebihan dalam memuji serta berbohong karenanya. Ya, memuji secara berlebihan. Dan yang dimaksud dengan itra dalam hak Nabi SAW adalah berlebihan dalam memujinya. Ya, berlebihan dalam memuji beliau SAW, padahal beliau telah melarang hal tersebut. Melalui sabda beliau SAW, Nabi melarang yang memuji beliau di atas kedudukannya. Beliau mengatakan, la tutruni, jangan kalian itra. Ya, maksudnya apa? Berlebih-lebihan, melampaui batas. Kama atratin nasara Maryam, fa inna ma'ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluhu. Kata Nabi SAW, jangan kalian berlebihan dalam memuji saya, mujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani yang mereka berlebihan dalam memuji Isa ya bin Maryam, ya Isa putra Maryam. Fa inna ma'ana abduhu, sesungguhnya aku ini hanyalah hambanya, hamba Allah. Faqulu Abdullah, maka katakanlah ya aku ini adalah apa? Abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu, dan juga rasulnya, rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi lebih senang ya ketika beliau dipanggil itu dengan apa? Dengan Abdullah ya dan Rasulullah. Ya daripada apa? Beliau dipanggil dengan pujian-pujian. Ya beliau lebih senang ya ketika dipanggil dengan nama Abdullah atau dipanggil dengan Rasulullah. Dengan kata lain, ya janganlah kalian itu memujiku secara batil, dan jangan kalian berlebihan dalam memujiku. Hal itu sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang Nasrani terhadap Isa alaihi salam, sehingga mereka menganggapnya memiliki sifat ilahiyah. Ya sebenarnya dilakukan oleh orang Nasrani. Ya mereka ya memuji Nabi Isa secara berlebihan, bahkan yang menganggapnya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Ya. Maka inilah ya tindakan yang gulu, ya berlebih-lebihan. Karenanya sifatilah aku sebagaimana Rabbku memberi sifat kepadaku. Ya, kata Nabi, ya sifatilah aku sebagaimana Rabbku memberi sifat kepadaku. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulullah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Sikhir, ya dikatakan oleh penulis ini, Abdullah bin As-Sikhir radhiyallahu anhu berkata, ketika aku pergi bersama ya delegasi utusan Bani Amir untuk menemui Rasulullah SAW, kami berkata kepada beliau, ya engkau adalah sayyid. Ya, jadi Abdullah bin Sikhir ya ketika sampai kepada Nabi SAW, maka beliau memuji Nabi SAW. Apa kata beliau? Engkau adalah sayyid kami. Sayyid itu artinya penghulunya kami. Ya, penghulu kami. Orang yang terdahulu. Ya, beliau SAW yang mendahului ya semuanya. Ya, dalam hal ketakwaan, dalam hal ibadah, dalam hal kedudukan, ya Nabi apa? Adalah sayyid.
Nah, maka perkataan ini benar sebenarnya. Kalau secara makna benar. Nabi itu adalah penghulu ya, semuanya dalam hal ibadah, dalam hal sifat, dalam hal akhlak, dalam hal kemuliaan, ya, dalam hal kedudukan, nggak ada yang bisa mengalahkan Nabi SAW. Maka beliau benar adalah sayyid. Tapi Nabi SAW ya tidak senang ya dipuji seperti itu. Ya, kata beliau, as-sayyidu Allah tabaraka wa ta'ala. Sayyid ya penghulu kita itu adalah siapa? Adalah Allah. Dialah yang ya penghulu yang sebenarnya yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya, ya, yang berhak mendapatkan pujian adalah apa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu kami berkata, ya, kemudian Abdullah bin Sikhir berkata lagi, engkau adalah orang yang paling utama. Nah, dia puji lagi Nabi SAW. Engkau adalah orang yang paling afdol, ya, dan paling agung, ya, paling mulia kebaikannya. Ya, dipuji lagi Nabi SAW, ya, SAW. Maka Nabi SAW berkata lagi, ya, kata beliau, qulu biqaulikum, ya, qulu biqaulikum au ba'di qaulikum wala yastajriyannakum syaitan. Katakanlah sesuai dengan apa yang biasa, yang wajar, ya, kalian katakan. Jadi katakan yang wajar-wajar, yang perkataan yang wajar saja. Ya, jangan berlebihan dalam memuji saya. Ya, katakanlah ya perkataan yang biasa saja. Jangan berlebih-lebihan. Ya. Atau seperti sebagian ucapan kalian. Ya. Wala yastajriyannakum syaitan. Jangan sampai nanti setan apa? Menyeret kalian kepada apa? Kepada ya perkara-perkara yang menyimpang. Yaitu tadi si gulu tadi. Ya, khawatir setan itu akan membawa kalian kepada apa? Sifat gulu nanti. Ya, jangan sampai ya gara-gara kalian muji-muji seperti ini akhirnya kalian gulu kepada saya. Itu yang tidak saya apa inginkan. Ya, maka beliau ingatkan para sahabatnya, hati-hati kalian dalam ucapan kalian. Ya, hati-hati. Ya, ucapkan perkataan yang wajar saja. Ya, jangan berlebih-lebihan, kata beliau. Meskipun ya ucapan ini benar. Ya, tidak ada seorang yang lebih utama, lebih afdol, lebih mulia daripada siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau tidak mau dipuji. Ya, beliau tidak ingin dipuji. Nah, kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sebagian orang berkata kepada beliau, ya, ada juga yang memuji beliau SAW. Apa kata mereka? Wahai Rasulullah, wahai orang yang terbaik di antara kami dan putra orang terbaik di antara kami. Ya. Wahai apa? Orang yang terbaik. Wahai putra orang yang terbaik, ya, karena bapaknya Abdullah ya adalah orang yang ya terbaik waktu itu. Ya, orang yang dimuliakan oleh orang Quraisy. Ya, bapaknya beliau SAW. Ya, Abdullah. Wahai sayyid kami. Ya, wahai sayyid kami dan putra ya dari sayyid kami, ya dari sayyid kami. Maka seketika itu Nabi SAW bersabda, berkata kepada mereka, ya ayyuhan nas, qulu biqaulikum wala yastahwiyannakum syaitan, ana Muhammad Abdullah wa rasuluhu ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilatil lati anzalani Allahu azza wa jal. Kata Nabi SAW, wahai manusia, ucapkan dengan perkataan yang biasa, yang wajar, yang kalian ucapkan. Ya, jangan berlebihan seperti ini. Ya, jangan berlebihan. Wala yastahwiyannakum syaitan. Jangan sampai kalian terbujuk oleh syaitan, tergoda oleh syaitan. Ya. Tergoda oleh apa? Syaitan. Jangan sampai kalian terseret oleh apa? Tipu daya syaitan dengan pujian-pujian seperti ini. Aku, kata beliau, aku ini Muhammad. Aku adalah Muhammad Abdullah. Aku ini adalah hamba Allah dan utusannya. Ma uhibbu an tarfa'uni. Saya enggak suka, enggak senang kalau apa kalian itu mengangkat,
mengangkatku, maksudnya menyanjungku ya di atas kedudukan atau melebihi kedudukan yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepadaku. Ya, saya enggak senang kalian menyanjungku, mengangkatku melebihi kedudukanku, yaitu hamba Allah. Apa kedudukan Nabi? Itu hamba Allah dan Rasulnya, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka di sini tegas Nabi SAW ya melarang dari ya memuji beliau ya Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau tidak ingin ya syaitan itu menjerumuskan mereka nanti kepada sifat gulu ya berlebihan dalam memuji beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ya dikatakan di sini, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membenci jika orang-orang memujinya dengan berbagai ungkapan ya, seperti engkau adalah sayyidku, engkau adalah orang yang terbaik di antara kami, engkau adalah orang yang paling utama, paling mulia ya di antara kami, engkau adalah orang yang paling agung di antara kami. Padahal sudah diketahui sesungguhnya beliau SAW adalah makhluk yang paling utama dan paling mulia secara mutlak ya, secara mutlak Nabi adalah manusia yang paling mulia dan paling utama ya, nggak ada yang bisa mengalahkan kemuliaan ya, keutamaan Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian, beliau SAW ya melarang mereka, kenapa? Agar menjauhkan mereka dari sikap melampaui batas dan berlebih-lebihan dalam menyanjung hak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga untuk menjaga kemurnian tauhid. Ya, untuk menjaga tauhid ini jangan sampai dia tercampur dengan kesyirikan. Ya, jangan sampai dia tercampur dengan sifat gulu ya berlebihan. Selanjutnya beliau SAW mengarahkan mereka supaya menyifati beliau dengan dua sifat yang merupakan derajat paling tinggi bagi hamba yang di dalamnya tidak ada gulu, yaitu Abdullah. Ya, ini derajat yang paling tinggi bagi seorang hamba. Ya, yaitu dia menjadi hamba Allah. Ya, bukan hamba syaitan, bukan hamba togut, ya bukan hamba patung, ya, bukan hamba pohon, bukan hamba batu, bukan hamba laut, ya dan gunung dan seterusnya. Ya, kedudukan yang paling tinggi ketika dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia mengabdi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak ada gulu serta tidak membahayakan akidah, ya tidak membahayakan akidah. Dua sifat itu adalah Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan utusannya. Beliau SAW tidak suka disanjung melebihi dari apa yang ya Allah berikan dan Allah ridhoi. Ya, Nabi nggak senang ya ketika beliau disanjung melebihi dari apa yang Allah berikan dan Allah ridhoi. Tetapi banyak manusia yang melanggar larangan Nabi SAW tersebut, ya, sehingga mereka berdoa kepadanya. Ya, banyak manusia yang melanggar. Karena Nabi sudah larang, tapi ada aja manusia yang melanggar, yang masih berdoa, minta kepada Nabi, ya, meminta pertolongan kepada beliau SAW sesudah wafatnya, bersumpah dengan namanya, serta meminta kepadanya sesuatu yang tidak boleh diminta kecuali kepada Allah. Ya, dia minta kepada Nabi ya sesuatu yang sebenarnya tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu sebagaimana yang mereka lakukan ketika peringatan Maulid Nabi, ya. Ya, dan ini semua gulu ini ya bisa kita lihat, ya bisa kita saksikan pada acara Maulid. Ya, banyak sekali di situ bentuk-bentuk gulu ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam kasidah atau anasyid, ya, dalam kasidah, ya kasidah yang dibawa oleh mereka yang maulid, ya. Mereka kadang membaca kasidah, ya, atau nasyid, ya, yang mana ya di dalam kasidah atau nasyid tersebut ada ada pelanggaran di situ, ya. Ada bentuk gulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di situ dia menjadikan Nabi SAW itu sama dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, seakan-akan sama kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana mereka tidak membedakan antara hak Allah Ta'ala dengan hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata penulis, setiap muslim wajib mengetahui bahwa di antara faktor yang menyebabkan manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka yaitu sikap berlebihan, ya berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh, seperti yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ya, sebenarnya kita ketahui, ya awal mula ya terjadi kesyirikan itu kapan? Di ya zamannya Nabi Nuh. Ya, ini awal terjadi kesyirikan di dunia ini. Sebelum ya Nabi Nuh nggak ada kesyirikan. Ya belum ada apa kesyirikan. Yang ada kemungkaran-kemungkaran yang lain, ya misalnya membunuh, ya berzina dan yang lainnya. Tapi kalau syirik nggak ada. Ya belum ada kesyirikan. Ya, semuanya apa? Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian di zaman Nabi Nuh, ya maka syaitan ketika orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh itu meninggal, maka syaitan ya membisikkan ya kepada kaumnya Nabi Nuh agar apa? Agar ya membuatkan patung orang soleh tersebut. Tujuannya baik, ya tujuannya bagus. Supaya apa? Untuk ya mengenang mereka, orang-orang solehnya. Ya agar ketika mereka futur, ketika mereka apa? Lemah, malas ya, beribadah, nanti mereka akan apa? Melihat patung tersebut. Ya, dengan melihat patung tersebut, maka mereka akan kembali semangat. Itu tujuan awalnya. Ya dibuatnya patung tersebut untuk apa? Memotivasi mereka, ya mengingatkan mereka agar apa? Semangat beribadah sebagaimana orang-orang soleh tersebut semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibuatlah patung tersebut. Nah, ketika ya kaum Nabi Nuh ini ya generasi ini meninggal, kemudian diganti dengan generasi yang lain. Ya generasi yang baru. Sementara generasi yang baru ini tidak mengerti ya apa maksud ya orang tuanya, nenek moyangnya dulu itu apa? Membuat patung tersebut. Ya, mereka dilupakan oleh syaitan. Ya. Sehingga mereka lupa dan enggak tahu apa-apa maksud dan tujuan buat patung tersebut. Sehingga mereka dilupakan oleh syaitan, kemudian akhirnya apa? Akhirnya mereka menyembah patung tersebut. Yang dulu hanya ya untuk apa? Memberikan motivasi dan semangat, ya. Kemudian datang generasi setelahnya, ya, yang tidak mengerti, kemudian apa? Mereka menyembah patung tersebut. Ya, itulah ya lihat bagaimana langkah-langkah syaitan. Ya, langkah-langkah syaitan menyesatkan manusia. Pelan-pelan, enggak langsung ya disesatkan, enggak. Tapi dia ya tunggu generasi setelahnya, ya ditunggu generasi berikutnya, ya baru kemudian dia berhasil, ya menjadikan manusia itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, para ummahat dan para akhwat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kemudian dikatakan di sini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, wa qalu la tazarunna alihatakum. Ini ayatnya. Ya, kata kaum Nabi Nuh, la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa'a wa la yagusa wa ya'uqa wa nasra. Nah, apa kata kaumnya Nabi Nuh? Mereka berkata, la tazarunna alihatakum, jangan sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan kepada tuhan-tuhan kalian. Ya. Wala tazarunna wadda, jangan pula kalian ya meninggalkan ya penyembahan kepada siapa? Wad. Ya wad. Kemudian siapa lagi? Suwa, wala suwa, wala yagus,
Suwa', Yagus, kemudian Ya'uq wa Nasr. Ada berapa ini? Ada 5 ya. Wat, Suwa', Yagus, Ya'uq dan Nasr. Ya. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat yang mulia ini? Ya, Abdullah bin Abbas, ya, beliau adalah apa? Mufassir, ya, turjumanul Quran, ya, yang ahli dalam menafsirkan Al-Quran. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Ini adalah nama orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ya, jadi 5 nama ini tadi, Wad, ya, Suwa', Yagus, Ya'uq dan Nasr, ini adalah nama orang-orang soleh pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, dari kaum Nabi Nuh. Ketika mereka wafat, ya, setan membisikkan kepada kaum mereka. Nah, ketika orang soleh ini meninggal, maka setan mulai membisikkan kepada kaum mereka, buatlah patung-patung, ya, di tempat-tempat di mana mereka pernah mengadakan pertemuan di sana. Ya, buat patung. Kemudian taruh patung itu apa? Di tempat mereka biasa berkumpul. Taruh di situ. Ya, di mana biasa sering berkumpul, sering bertemu, letakkan di situ patungnya. Biar mudah dilihat. Ya, sehingga mereka termotivasi dan semangat dalam ibadah. Ya. Di mana mereka mengadakan pertemuan di sana, dan mereka menamakan patung-patung itu dengan nama-nama mereka, orang-orang soleh tersebut. Ya, kata setan, kasih patung itu namanya sesuai dengan nama orang soleh. Ya. Hingga setelah orang-orang yang membuat patung-patung tersebut meninggal dunia, jadi yang buat patung ini atau kaumnya tadi ini, ya, yang dibisikkan oleh setan untuk membuat patung, mereka semuanya sudah apa? Meninggal. Ya. Kemudian ilmu yang benar telah dilupakan. Ya, ilmu yang benar telah apa? Dilupakan tentang tauhid, tentang beribadah kepada Allah. Ini apa? Dilupakan. Ya. Maka patung-patung tersebut, ya, pun disembah. Ya, disembah apa? Oleh kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Maka inilah, ya, proses ya terjadinya kesyirikan, ya, di dunia ini. Ini dia, ya, poin yang terakhir dari beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu larangan bersikap gulu, ya, berlebihan dalam memuji Nabi Muhammad SAW. Ya, demikian mungkin sampai sini untuk buku Prinsip Dasar Islam.